Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di praktikum keempat ya, tentang distribusi sampling dan interval kepercayaan. Jadi dari praktikum ini diharapkan kalian dapat menghasilkan distribusi statistik sampel dan menghitung standar errornya. Yang kedua adalah kita dapat menghasilkan interval kepercayaan gitu ya. Nah, jadi pendahuluannya, dalam statistik inferensial, kita seringkali ingin mengetahui karakteristik dari sebuah populasi. Misalnya rata-rata uang saku seluruh mahasiswa di Indonesia. Namun, mengumpulkan data dari seluruh populasi tersebut kan tidak mungkin, kecuali kita sensus. Nah, sebagai solusi, kita bisa mengambil sampel acak dari populasi tersebut menggunakan statistik dari sampel. Ya, jadi ya maksudnya kita menghitung statistiknya, misalkan rata-ratanya ya. Nah, sampel acak ini kalian sudah pelajari ya, bahwa maksudnya bukan asal ngambil ya, tapi ada metode dan juga sistematikanya. Nah, modul ini akan membahas dua konsep fundamental dalam statistika inferensial, yaitu distribusi sampling dan interval kepercayaan. Nah, ini distribusi sampling, kalau di buku ajar kita sebutnya distribusi statistik ya, supaya lebih menggambarkan. Karena istilah sampling di sini seringkali tertukar ya kalau saya amati dengan distribusi sampel gitu ya. Padahal maksudnya distribusi sampling ini adalah distribusi cara pengambilan sampel gitu ya. Jadi kita ambil beberapa kali kemudian kita buat distribusinya. Nah, itulah distribusi sampling. Nah, ini masih dengan studi kasus data jarak tempuh mahasiswa dari 4 universitas di Bandar Lampung dan sekitarnya ya, UBL, Windril, Universitas Lampung dan juga ITERA. Kita mulai dengan memuat library tentunya. Oke, ini saya sudah siapkan ya file R script saya. Nah, ini ya, di sini datasetnya ada di sini. Jadi diharapkan kalian sudah mengatur si environment atau si projectnya dengan benar ya. Memuat library. Nah, library-nya biasa data diverse dan juga ada apa lagi, readr ya, readr. Nah, ini kita control enter. Oh iya, untuk konsol ini tadi kita sudah ini bisa kita hapus ya. Nah, ini Ctrl L ya untuk shortcutnya. Kemudian kita akan mempersiapkan data kita ya. Nah, kita akan membaca data dari keempat dataset keempat kampus begitu ya. Nah, jadi di sini kita buat ya pembacaannya, membaca data keempat kampus ya. Nah, di sini DF ya ujungnya. Jadi ada Windril. Nah, saya tulis dulu saja DF Unila, DF UBL, DF ITERA. Nah, ini pakai karena readr. Nah, ini berarti read CSV2 ya. Nah, CSV2 kenapa? Karena kalau kita amati di sini ini plot yang tadi ya, si dataset si data utama mahasiswa ITERA ini, nah dia pakai titik koma ya. Nah, karena dia pakai titik koma, maka kita gunakan CSV yang 2 ya. Nah, ini adalah oke, oh tidak pakai titik ya, langsung dataset saja pakai S ya, data utama. Nah, kita bisa langsung pilih dengan menekan tab ya. Nah, kemudian pilih yang Windril. Nah, yang Unila juga sama. Oke, terlalu banyak.
Unila ya, sorry bukan WinRail, Unila ya, Unila ya, saya nggak tahu tadi ngomong apa ya. Ini berarti UBL. Terakhir ini Itera. Oke, kita kemudian Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Oh iya, kita mulai dari awal ya. Jadi mungkin ini kita hapus. Nah, kita bisa clear ya objek yang dari praktikum sebelumnya. Jadi kita selalu mulai dengan ini yang lebih kondisi yang baru gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat pergerakannya. Jadi data apa saja yang kita punya dari praktikum sesi ini. Oke, kita sudah memuat dataset. Selanjutnya berarti kita membersihkan dulu ya. Nah, ini kita menggabungkan data dari keempat dataset tadi ya. Jadi di sini kita akan menggabungkan dataset 4 kampus, namun hanya untuk variabel yang dianalisis. Ya, jadi di sini ada, nah select ya kampus, jarak kilometer, jenis tempat tinggal ya. Nah, di sini kita bisa gunakan perintah bind rows. Bind rows di dalamnya itu kita seleksi dulu dengan pipe operator ya, ke select dari masing-masing data set ini kita seleksi dulu ya mana kolom-kolom yang dipakai. Nah, kita buat si nama variabelnya sama, nama kolomnya sama. Nah, ini untuk Unila ya, ada pengecualian ya untuk penulisan si kolomnya ya. Jadi ini huruf kapital terus pakai spasi kan. Nah, jadi kita pertama bind rows dulu ya. Nah, ini data gabungan ya namanya ya. Data mahasiswa, oke. Data mahasiswa ya. Jadi data mahasiswa adalah bind rows. Jadi dia menggabungkan ya. Jadi kalau saya punya misalkan ya data UBL gitu ya, sorry DF UBL, DF Unila, DF Itera, DF apalagi WinRail ya. Nah, ini dia akan gabungkan semuanya jadi satu satu ke bawah gini ya semuanya. Oke, nah ini kita proses dulu ya. DFUBL-nya kita pipe dengan select. Nah, yang diseleksi adalah tadi kampus, itu kampus ya, sama yang ini. Kemudian jarak ya, jarak kilometer sama kalau pakai titik ya, tapi kita di sini ganti jadi underscore. Nah, kemudian yang jenis tinggalnya, jenis tempat tinggalnya jadi jenis tempat tinggal. Nah, UBL ya, nah ini Unila tadi ya, ada perbedaan. Select, nah ini kita bisa copy mungkin ya, copy saja, tapi ini kita ganti jadi jenis tempat tinggal ya, seperti ini. Juga sama. Oke, saya akan selesaikan dulu ya. Oke, kita sudah membuat si seleksinya. Nah, sekarang dari seleksi itu setelah di bind rows, nah ada pipe operator lagi ya.
Jadi kita setelah bind rows itu kita hilangkan dulu si nilai missing ya, atau missing values dengan drop NA. Nah, drop NA ini akan menghilangkan nilai missing dari kolom yang kita spesifikasi. Jadi jarak kilometer. Nah, ini jangan lupa nama kolomnya kan yang sudah dispesifikan ya, dan juga jenis tinggal ya. Oke, kemudian kita pipe lagi. Nah, ini ke mutate ya, kita ganti nilai dari si dari jarak kilometer ya. Mungkin kalau kita glimpse ya, yang punyanya misalnya mungkin Itera, nah, jarak kilometer, nah ini masih CHR ya dia, karena titik mungkin ya, terus di formatnya pakai apostrof 2, petik 2, maka dia menganggap sebagai karakter. Maka di sini kita perlu konversi jadi angka dengan S numerik. Kemudian tipe tinggal bakunya di sini kita ganti ya, kita replace cost ya di jenis tempat tinggal, kita abaikan si case itu adalah huruf kapital, jadi ganti jadi kos atau asrama. Jadi di sini kita cuma punya kos asrama, dan sisanya adalah rumah keluarga atau pribadi. Nah, ini boleh lah ya kita kopas. Ini untuk pengetahuan kalian ya. Nah, ini untuk mengubah si nilainya. Nah, kemudian kita buat jarak yang realistis ya. Kita buat filter. Ya, di sini dari mutate, kemudian di pipe lagi ke filter, yaitu yang jaraknya kurang dari 100 kilo dan jaraknya lebih dari 0 ya, yang kita kontrol ya. Ini kurang ya, bukan jarak aja ya. Jarak underscore km, ya, jarak underscore km. Oke, nah kemudian kita tampilkan 5 baris pertama mahasiswa yang sudah kita filter, sudah kita olah ya. Kita bisa klik di sini, kita save dulu, Ctrl S, Ctrl Enter. Nah, sudah termuat ya. Nah, ini totalnya ada 1600 objek ya, OBS ini observasi ya. Dan ada 4 variabel ya. Nah, ini kalau mau kita lihat, nah oke, nah ini lupa kita ya, ada jenis tinggalnya nggak kita hilangkan ya. Nah, ini bisa misalnya dengan dari sini .na sudah mutate. Nah, mungkin di sini ya kita bisa seleksi ya, sebenarnya negatif jenis tinggal gitu ya. Kita sudah punya tipe tinggal baku di sini kan ya. Nah, ini kita pipe lagi. Oke, jadi kita ulang, nggak apa-apa, bisa ya. Nah, sekarang jadi 3 variabel kan. Nah, kita tampilkan head data mahasiswa. Nah, ini dia ya, kita punya 3 ini saja. Oke, kita lanjutkan dari ringkasannya ya. Ini penjelasan dari case when untuk mengganti. Jadi kalau misalnya kalian mengonversi misalnya dari jenis kategori kata jadi angka gitu ya. Nah, ini bisa pakai case when ini ya. Nah, kalau sudah terstandardisasi ya bisa aja. Ini yang lama itu kategorinya apa, kemudian ini tilde kategorinya mau jadi apa gitu.
Oke, di situ 1600 ya. 1600. Kok di saya 1200. 1600 ya. Ya oke lah, di sini kita anggap 1600 ya kalau dari studionya ya, dari sini. Nah, kita akan kita akan anggap si 1600 ini adalah populasi kita ya. Jadi semua mahasiswa di Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi populasi sebanyak kayak gini ya. Pernyataan populasi ya. Ini adalah cat populasi data set populasi mahasiswa kita anggap sebesar ya, kita bisa buat ya pernyataan sebesar. Nah, ini untuk mengambil jumlah ya. Kita mengambil jumlah data, kita bisa gunakan fungsi length. Kemudian kita ambil vektornya dari data mahasiswa ya. Misalkan kita ambil yang jarak kilometer ya. Nah, setelah itu ini orang titik. Nah, kalau kita panggil, nah ini ya, populasi mahasiswa kita anggap sebesar 1600 orang gitu ya. Oke, kemudian kita buat distribusi sampling dan standar error ya. Jadi distribusi sampling ini saya review ya. Ada distribusi dari suatu statistik ya, misalnya rata-rata yang dihitung dari semua kemungkinan sampel dengan ukuran yang sama yang diambil dari sebuah populasi. Nah, istilahnya adalah istilah lainnya distribusi statistik sampel atau distribusi statistik gitu ya. Nah, teorema limit pusat itu menyatakan bahwa jika kita mengambil sampel yang cukup besar, distribusi sampling dari rata-rata itu akan mendekati distribusi normal. Nah, ini yang membuat kita bisa menggunakan statistik parametrik ya, inferensial parametrik. Nah, kita masuk ke langkah pertama yaitu mendefinisikan parameter populasi ya. Jadi kita hitung dulu populasinya itu punya berapa rata-ratanya ya, menghitung rata-rata populasi ya, dalam hal ini adalah jarak kilometer ya. Nah, jadi di sini kita menghitung pop min-nya itu adalah ini rata-rata populasi ya, maksudnya min data mahasiswa jarak kilometer. Kemudian kita hitung juga simpangan baku ya, ini ya pop SD ya, pop standard deviation. Ini rumusnya SD sama mahasiswa jarak kilometer. Oke, kita simpan Ctrl S, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nah, ini ada ya keluarnya 3,62 untuk populasinya, untuk rata-rata populasinya, 3,35 untuk simpangan baku. Nah, kita lanjutkan ke ya, ini boleh ya kalau kalian mau paste atau cat ini ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan simulasi ya, pengambilan sampel. Jadi simulasi pengambilan sampel berulang kali gitu ya. Nah, ini caranya kita mengambil. Nah, kita tentukan dulu ya ukuran sampelnya berapa. Di sini kan 50 ya. Pertamanya ya 50, kemudian jumlah simulasinya ada berapa? Jumlah pengambilan sampelnya, jumlah pengambilan sih sampelnya
itu ada 1000 kali ya. Ini parameter simulasi namanya. Oke. Oke, ini saya kasih dulu lah ya, parameter simulasi. Nah, selanjutnya kita akan membuat simulasinya. Jadi kita mulai dengan membuat sheet namanya ya. Nah, kita membuat sheet dengan tujuan si simulasi kita ini bisa direplikasi ya. Nah, kita gunakan 1, 2, 3 supaya hasilnya nanti bisa dibandingkan. Nah, kemudian di sini kita ambil fungsi replicate ya. Dia menjalankan ekspresi kedua sebanyak berapa yang kita spesifikasikan di ekspresi pertama. Jadi di sini kita ambil variabelnya itu adalah rataan sampel. Nah, rataan sampel ini adalah hasil dari replicate jumlah simulasi. Nah, ini adalah bloknya ya. Nah, kita buat sampel. Jadi dari blok yang ada di dalam kurung kurawal ini kita jalankan ya, yaitu pengambilan sampel jarak. Nah, ini menggunakan fungsi atau perintah sampel ya. Sampel. Nah, itu untuk data mahasiswa jarak ya. Nah, itu sebanyak ukuran sampel. Nah, dari situ sampel ini kemudian ini nggak dikasih koma ya. Kita setelah mengambil sampel jarak sejumlah ukuran sampel di sini, kita kemudian menghitung min sampel jarak. Nah, inilah yang akan dijalankan sebanyak jumlah simulasi, yaitu 1000 kali ya, dengan fungsi si replicate ini gitu. Nah, inilah yang dijalankan ya oleh si fungsi replicate. Nah, hasilnya adalah kita simpan dengan rataan menjadi namanya rataan sampel. Oh ya, sorry. Berarti ini belum dijalankan ya jumlah simulasinya. Oh, ukuran sampelnya juga belum ya. Nah, jadi kita sudah menjalankan ukuran sampel. Nah, set sheetnya 1, 2, 3. Nah, kita akan dapat rataan sampelnya ya. Nah, mungkin di sini ya oke lah. Saya nggak tahu ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, kemudian kita akan membuat hasil si sampling ini menjadi dataset ya, menjadi table ya, atau ya data frame. Mau saja sebenarnya membuat data frame dari hasil simulasi ya. Di sini namanya df sampling ya. Df sampling itu adalah di sini kita ambil perintahnya data frame, yaitu dari hasil rataan sampel ya. Kemudian kita panggil memanggil 5 baris pertama data frame sampel head df sampling. Nah, ini ya hasilnya. Nah, saya nggak tahu apakah kalau di sini kalian mungkin berbeda ya. Mungkin apakah di sini harusnya kita set sheet lagi ya. Nah, kita buat 2 kali, jadi replicate-nya pakai sheet yang ini, sampelnya juga pakai sheet yang ini. Nggak tahu juga ya, mungkin bisakah kita coba ya hasilnya sama atau enggak ya. Nah, mungkin sama ya.
Oh, ini malah sama semua ya. Itu jangan di sini set sheetnya. Nah gitu ya. Ya mudah-mudahan tidak berbeda ya. Saya agak takut juga. Nah ini kan agak beda ya. Ya kita coba nanti. Nah kemudian, nah di sini kalian bisa ubah ya ukuran sampelnya jadi 30 misalnya, lebih kecil ya. Kemudian simulasinya berulangnya jadi 500. Kemudian dihitung ulang SE empiris dan teoritis gitu ya. Nah, kemudian dibuat histogram. Oke, jadi mohon maaf ya, sebenarnya untuk nomor 3 dan 4 ini serta 5 itu adalah yang kita bahas di bagian sini ya. Ini visualisasi berarti nomor 4-nya, kemudian menghitung standar error itu nomor 3 ya. Jadi harusnya posisinya itu di sini ya, sebelum ini gitu ya. Sudah, kita lanjutkan dulu saja. Nah, setelah kita mengumpulkan 1000 pengulangan pengambilan sampel itu, maka kita bisa membuat histogramnya untuk memvisualisasikan distribusinya. Nah, di sini kita bisa lanjutkan ya di sini dengan ya membuat visualisasi hasil simulasi sehingga membentuk histogram distribusi sampling atau distribusi statistik. Nah, di sini kita bisa langsung, tidak usah dibuat ke variabel ya, kita bisa buat saja dia fungsi langsung. Nah, tadi kita sudah simpan jadi df sampling ya. Nah, ggplot. Nah, di sini geom histogram. Nah, mappingnya ini nah AS-nya itu, nah di sini Y-nya ya yang diatur. Nah, ini titik-titik density ya, titik-titik. Kemudian sudah itu, nah ini setelah AS adalah bins-nya ya. Jumlah bins-nya kita buat 30. Fill itu adalah warnanya, kita buat sky blue. Kemudian color itu adalah warna pembatasnya, bisa kita buat mungkin dark blue supaya kita ini kan kita modifikasi alfanya di sini ya, berapa itu 0,7 ya. Nah, setelah histogram kita tambahkan density. Nah, ini yang garis merah ini ya, untuk membuat dia lebih smooth ya. Nah, jadi geom density warna ya, color. Mungkin kita buat jadi pink atau crimson, ada tidak ya? Oh, tidak ada ya. Koma jangan lupa. Ukurannya 1. Nah, kemudian kita tambahkan vertical line namanya ya. Nah, ini x-intercept itu adalah dimana si posisi v-line-nya berlokasi ya. Nah, karena di sini kita mau menempatkan si vertical line itu di rata-rata, yaitu yang kita sudah tentukan dengan variabel popmin. Nah, kita isikan di sini popmin ya. Kemudian colornya, warnanya bisa ya
blue saja atau mungkin green ya. Line type-nya itu jenis si garisnya. Nah, kemudian size-nya bisa ya mungkin satu saja lah ya, diikuti ke yang tadi, yang ini ya, density-nya. Kemudian ini labs ya, labelnya mungkin saya ini dulu ya. Yang sisanya saya lewat ya untuk kesederhanaan presentasi. Oke, ini ada yang kurang. Oke, ini ada yang salah mungkin ya. Oke, jadi ada yang terlewat ya. Di atas ini harusnya ada si ini ya, estetikanya harusnya ada X sama ngerataan sampel ya. Nah, ini sama dengan seperti ini sebenarnya, mapping gitu ya, estetiknya ya langsung di sini saja lah ya. X sama dengan rataan sampel ya, jadi dia ngambil si nilai vektornya langsung ya. Kita lihat ya, kita kontrol enter saja. Nah, baru dia bisa menghasilkan ya si ininya, si plotnya. Nah, di sini apa yang kita perhatikan, jadi kita bisa lihat bagaimana bentuk distribusi normalnya, bentuk distribusi rataan sampelnya ya. Nah, ini kan hampir mendekati normal ya. Dia rata-rata di sini dan kemudian puncaknya juga dekat di sini. Perhatikan kita menentukan ukuran sampelnya 50. Nah, bagaimana kalau kita tingkatkan jadi 100 misalnya? Ya, kita perbarui. Nah, ukuran sampelnya kita perbarui, berarti si rataan sampelnya juga kita perbarui, df samplingnya kita perbarui, ininya kita tidak usah panggil lagi. Nah, sekarang dia jadi lebih simetris ya. Itu untuk yang 100. Kalau 120, nah kita buat lagi, perbarui, nah dia makin ke tengah ya, makin simetris. Kita tingkatkan lagi, misalnya jadi 300. Ini yang sangat banyak ya, ini. Nah ini sudah sangat simetris ya, saya kira secara visual. Nah, ini adalah distribusi statistik atau distribusi sampling yang sesuai dengan teorema limit sentral ya, sehingga dengan program ini kita bisa menerjemahkan ya apa yang disebutkan oleh si teori limit sentral itu. Oke, nah kemudian kita menghitung standar errornya ya. Nah, jadi standar error itu kan standar deviasi dari distribusi sampling ini ya. Nah, distribusi sampling ini kita hitung standar deviasinya. Nah, itu sama dengan istilahnya standar error. Ya, menghitung standar error. Standar error sama dengan standar deviasi atau simpangan baku dari distribusi sampling. Nah, jadi dia mengukur
seberapa besar variasi rata-rata sampel di sekitar rata-rata populasi ya. Rata-rata hasil sampel ya maksudnya ya. Nah, jadi secara sudut pandangnya ada dua ya, kita bisa mengartikan si standar error itu. Nah, satu dari sisi teori dalam simulasi dan satu lagi dari sisi praktik ya, ketika kita hanya punya dari satu sampel. Nah, pertama itu empiris ya. Nah, ini dari simulasi. Kita sudah dapat tadi 1000 kali ya rata-rata hasil sampel yang kita hasilkan, kemudian kita hitung standar deviasinya. Nah, itu adalah standar error kita yang pertama. Nah, dari populasi, nah ini ini yang secara teoritis kita hitung dengan rumus yang sudah kita pelajari. Ya, ini rumusnya simpangan baku sampel yang benar-benar kita punya dibagi dengan akar dari jumlah sampelnya gitu ya. Nah, kemudian estimasi dari sampel. Nah, karena di sini standar deviasi yang digunakan itu adalah populasi ya, dari teoritis populasi ini, kita harus melakukan estimasi lagi karena nggak punya kita informasi standar deviasi populasi ini. Maka kita gunakan standar deviasi sampel. Nah, ini yang sebenarnya dibuat ketika kita membuat yang digunakan ketika kita membuat interval kepercayaan gitu ya, untuk membuat standar standar error itu. Nah, kita coba bandingkan ya antara standar error empiris dari hasil 1000 sampel itu dengan standar error teoritis yang dari info populasi ya. Nah, jadi di sini kita akan menghasilkan 3 nilai ya sebenarnya, yaitu standar error dari empiris simulasi, kemudian yang teoritis tapi menggunakan simpangan baku dari populasi, dan yang terakhir kita menghitung yang estimasinya dari sampel. Nah, pertama dari yang simulasi itu tentunya kita tinggal menghitung si standar deviasi dari hasil perataan tadi ya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi saya ubah ukuran sampelnya biar sama mungkin ya. Kemudian di sini saya buat lagi. Ini masih yang biji plot ya. Kita gunakan tadi. Nah, ini pop minnya sudah ya. Nah, ini SE dari empiris ya. Simulasi itu adalah standar deviasi dari DF sampling rataan sampel gitu ya. Oke, nah kita simpan nilainya. Nah, kemudian yang teoritis ya, ini teoritis populasi lah ya, kita buat variabelnya seperti itu. Nah, kita gunakan tadi pop SD ya, ini ya, dibagi dengan akar kuadrat dari ini ya. Oh, salah, ada ukuran sampelnya tadi ya. Kita punya ukuran sampel gitu ya. Nih, kita simpan. Nah, yang terakhir ini adalah SE empiris estimasi. Nah, ini menggunakan kita membuat dulu variabel namanya sampel tunggal ya. Jadi SD sampel dibagi dengan square root ukuran sampel. Nah, SD sampel ini kita belum punya ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat di modulnya, maka kita harus membuat dulu sampelnya gitu ya. Baru kita hitung standar deviasinya.
Nah, kita di sini menggunakan fungsi atau perintah sampel ya, sebanyak ukuran sampel itu. Nah, sebelumnya juga kita set sheet-nya tertentu. Nah, kita di sini gunakan 42, kemudian sampel tunggal ya, kita katakan sampel tunggalnya sampel. Kemudian ini dari data mahasiswa ya harusnya ya, jaraknya saja ya. Kemudian ini supaya lebih, ini ukuran sampel. Nah, baru kemudian kita hitung SD sampel itu standar deviasi sampel tunggal ya. Kita jalankan dulu dari atas. Nah, mari kita lihat perbandingannya ya. Nah, ini kita bisa gunakan cat ya, standar error empiris dari simulasi. Nah, ini adalah SE empiris simulasi ya. Kemudian ini kita pakai backslash n itu untuk ke bawah ya, untuk dia break line nanti jadi baris kedua mungkin ya. Kita lihat teoritis dari SD populasi itu adalah SE teoritis pop. Kemudian ini standar error estimasi sampel adalah SE empiris ST. Nah, mari kita lihat. Oke. Nah, di sini coba ya saya ubah dikit. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kita punya standar error empiris dari hasil simulasi 0,47. Ini dari langsung dari ya teoritisnya ya, pakai rumus tapi pakai standar deviasi populasi 0,47 juga, 0,73 ya, nggak beda jauh lah. Ini 48, ini 47. Nah, sekarang sampelnya itu 0,32. Nah, di sini kenapa ya kok agak jauh? Nah, kita coba lihat ya. Ukuran sampelnya itu tidak sampai 100. Nah, kalau yang dikatakan sampel besar, kalau yang kalau yang dikatakan oleh, atau kita menggunakan kaidah jumlah distribusi minimal untuk yang bisa kita gunakan untuk keluar dari distribusi T namanya ya. Nah, itu adalah maksimal 120. Nah, kita coba gunakan ukuran sampel 120 ya. Ini rataan sampel kita ulang, kemudian kita buat lagi DF-nya. Ini tidak usah. Kemudian nah ini ya. Nah, ini kita sudah buat lagi ya. 3 parameter atau 3 variabel. Ini ada standar error dari ketiga jenis. Nah, ini kita hasilkan. Nah, jadi sekarang kita punya standar error yang makin dekat ya dengan standar error teoritis gitu ya, atau yang dari yang empiris dari simulasinya ya. Ya, ini 0,29, 0,3 lah ya. Nah, ini 0,35. Nah, agak dekat ya dibanding yang tadi ya. Ini 47, ini 32 kan agak jauh. Nah, ini menunjukkan bahwa banyaknya sampel itu secara statistik bisa mengurangi standar error ya. Jadi mengurangi jauhnya data dari distribusi statistik yang normal itu. Ya, jadi dia makin mendekati normal gitu ya, standar distribusi statistiknya maksudnya.
Nah, jadi dari sini kalian bisa langsung mengerjakan yang ini ya. Tadi sudah saya perhatikan juga, sudah saya perlihatkan juga, jadi silakan dilakukan ya. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Jadi di sini ada estimasi parameter ya, ada dua. Yang pertama ini untuk eh, statistik rata-rata, yang kedua untuk statistik proporsi ya. Nah, di sini kita perlu menggunakan package baru yang namanya MKinfer ya. Jadi silakan di-download dengan jalankan perintah ini ya. Kalau sudah, kita muat library-nya. Nah, jadi di sini kita ya bisa kembali ke atas sebenarnya, library MKinfer. Nah, ini kita load. Ini ada, nah sudah ya, kalau sudah ada tanda kurung siku gitu. Kemudian kita buat satu sampel dulu ya. Nah, kita bisa gunakan sampel tunggal tadi ya, tadi yang kita sudah buat sampel tunggal ini ya. Nah, kita hitung rata-ratanya ya. Nah, ini kita masuk ke estimasi interval kepercayaan rata-rata. Nah, jadi kita bisa hitung, min sampel ya. Ada belum ya? Tidak ada ya, SD sampel. SD-nya sudah ada ya, standar. Oh, itu standar deviasi. Iya, sudah ada. Min sampelnya berarti min dari sampel tunggal ya. Nah, berapa itu? 3,67 ya. Ini masih yang ukuran sampel 120 ya. Mungkin nilainya beda ya dengan yang di sini. Nah, kemudian standar deviasinya tadi sudah ya. Nah, coba kita ulang lagi ya. Min sampel tunggal. Nah, beda ya dengan yang tadi sepertinya. Yang ini ya, si SD sampelnya. Nah, sekarang kalau kita mau menampilkan ya, nah, ini bisa pakai calc, rata-rata sampel adalah, nah, ini ada fungsi round untuk mengurangi desimal ya dari tutorial dari nilai yang mau kita tampilkan. Nah, ini caranya pakai round, diisikan dengan nilai yang mau kita round dengan berapa desimal gitu ya kita perlunya. Oke, nah ini juga kita kasih break. Simpangan baku sampel adalah round SD sampel 2 juga. Oh, Masya Allah, kok saya bisa skip ya? Sorry, salah ini ya, salah rumus. Nah, ini yang betul ya. Oke, tadi saya ketulis min ya. Oke, Ctrl S. Nah, kita sudah dapat rata-rata dan simpangan baku dari sampel. Nah, untuk menghitung rentang kepercayaan rata-rata tadi, rata jarak ya. Nah, kita bisa gunakan perintah yang bernama min CI ya, setelah kita meload tadi MKinverse-nya. Nah, jadi di sini CI min ya, misalkan saya gunakan ini CI underscore min.
Nah, maka ini min CI ya namanya. Min CI-nya dari sampel tunggal ya. Tadi dari hasil pengambilan yang di sini. Betul tidak ya? Oke. Sampel. Oke, berubah. Ya, tadi saya lupa ini mungkin masih yang 50 ya. Saya coba. Ini sudah 120 dia. Sebentar, empiris ST. Ya, ini. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Oke, ini sudah saya update. Ops, belum selesai, sorry. Kita harus mendefinisikan confidence levelnya ya. Nah, ini yang terkait dengan si alpha atau error ya yang kita tentukan. Nah, ini tentunya tinggal mengurangkan error tersebut dari 100%. Misalkan kalau kita menggunakan error 5%, berarti di sini kita isikan 0,95 ya, 0,95. Nah, kemudian kita memanggil si CI min. Ya, saya update. Nah, di sini kita dapat bahwa rentang rata-rata dari jarak ke kampus untuk semua mahasiswa di Bandar Lampung itu adalah 2,70 ya sampai 4, kilometer gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ya hasilnya seperti ini ya. Ini tidak perlu dijawab ya. Sudah ada. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai rata-rata dari populasinya ya. Nah, di sini kan kita punya rata-rata populasi itu sebesar 3,62 ya. 3,62 kilo. Sementara kita punya rentang dari 2,7 sampai 4. Nah, harusnya ya di sini nilai ini kita masuk ya, nilai populasi kita ya. Nah, ini nggak pernah diketahui sebenarnya. Ini cuma pura-pura saja tadi yang 1600 itu jadi populasi kan. Nah, berarti sebenarnya rentang kita ini mewakili si nilai populasi. Nah, ya, jadi kita tidak salah yang ini ya maksudnya ya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang rata-rata ya. Kemudian untuk yang proporsi, nah di sini kita harus membuat terlebih dahulu proporsi dari populasi ya. Oke. Nah, untuk menghitung si interval kepercayaan proporsi, tentang kepercayaan proporsi, di sini kita harus membuat terlebih dahulu yang namanya tabel frekuensi. Kita menghitung berapa jumlah responden yang termasuk ke dalam yang tinggal di kos-kosan atau asrama dan yang tinggal di rumah keluarga atau pribadi ya. Nah, ini dari populasinya kita hitung terlebih dahulu. Jadi kita buat ini tabel populasi ya dengan fungsi table. Nah, itu data mahasiswa. Nah, ini tipe tinggal yang baku ya, yang tinggal 2 itu. Nah, kemudian ini kita lihat tabel populasi ya. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita hitung proporsinya, proporsi dari kos ya. Nah, prop kos ya, yang tinggal
tinggal di kosan itu proporsinya berapa. Nah, ini bisa kita gunakan prop table ya. Prop.table. Apa nama tabelnya? Table populasi. Kemudian nah di luarnya pakai kurung siku. Ini untuk yang kos asrama kan. Nggak ada. Nah, kita harus ini sendiri. Nah, prop kosnya prop kos. Nah, itu adalah 0,399 ya. Nah, sekarang kita akan buat lagi sampel baru. Nah, mudah-mudahan di sini harusnya sama ya. Kita coba. Nah, kita kopas dari sini. Menghasilkan sampel. Oke, sampel prop. Ini ukuran sampelnya sudah. Ini jenis tempat data mahasiswa tipe tinggal baku ya. Saya coba aturnya sama seperti yang tadi. Saya nggak tahu ya apakah benar. Nah, kemudian saya hitung si proporsi sampelnya ya. Nah, kita samakan langkahnya dengan yang tadi, yaitu tabel populasi ya, dengan membuat tabel seperti yang di populasi. Oke, menghasilkan tabel dari sampel ya. Nah, tabel sampel table. Nah, ini data masih sampel tunggal ya. Sampel tunggal. Oke, ini pastinya sudah dari sampel yang mengandung dari tipe tinggal baku ini ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ya. Nah, ternyata yang kita ambil nih banyaknya adalah yang tinggal di ya memang dari populasinya saja sudah banyak yang tinggal di rumah keluarga ya. Nah, ini jadi proporsional gitu ya, 36 dan 84 ya. Kalau dijumlahkan jadi 120. Nah, kita hitung juga pop sampel sekarang ya. Sampel cost ini dengan prop table sama. Nah, kalau tadi tabel populasi kita pakai tabel sampel, kategorinya sama, kos asrama ya. Nah, nilainya adalah 0,399 ya. Sorry. Pop sampel 0,3. Ini 0,3 bulat ya. Oke, nah di sini 0,3 ini 0,399 ya. Ya, tidak jauh berbeda ya. Nah, kita lihat bagaimana rentang dari si nilai tersebut ya. Kalau kita gunakan 120 itu sebagai ukuran sampel. Nah, di sini kita menggunakan fungsi binom CI ya untuk menghitung tentang kepercayaan proporsi. Ini supaya tidak sama, saya hapus saja yang menghitungnya. Nah, ini juga ya. Estimasi ya. Estimasi ya. Oke lah. Oke, ini rentang kepercayaan rata-rata ya. Sama saja sih ya, tapi supaya konsisten ya, kita kasih di sini ya. Ya.
Nah, kemudian menghitung rentang kepercayaan proporsi tadi, eh, kita harus menghitung dulu. Nah, kita harus menghitung frekuensinya di sini ya. Kita harus memperoleh frekuensi si sampel tadi. Kita bisa saja sebenarnya langsung membuat ya seperti ini. Misalkan CI, aduh, CI prop gitu ya. Itu pakai binom CI. Maaf, binom CI. Nah, kemudian kita masukkan 36 di sini ya. Nah, ini namanya adalah hard code ya. Kita harus memasukkan secara manual. Padahal nanti kalau kita coba-coba misalkan ukuran sampelnya kita tambah, kemudian sampling kita ulang. Nah, ini pasti bukan 36 lagi kan? Nah, caranya kita ambil nilai si kos asrama itu dari tabel sampel yang ini ya. Nah, sampel tunggal ini sekarang sudah bernilai karakter ya. Tadi kan dia bernilai jarak ya. Ya, kita gunakan saja di sini tabel sampel. Kemudian kita kasih kurung siku, kasih judul dari si header ini ya, kos asrama. Nah, seperti itu. Ini saya kebawahkan saja biar lebih rapi. Oke, kemudian totalnya ya, total ukuran sampelnya ya, ukuran sampel gitu ya. Nah, confidence levelnya sekarang sama ya, 0,95. Oke, kita panggil sudah di. Nah, ini adalah rentang kita ya, 0,225 sampai 0,38 seperti itu. Nah, jadi di sini proporsi mana ya? Prop cost. Nah, ini ya 0,399. Apakah masuk ke dalam rentang? Ah, ternyata tidak ya. Wah, ini menarik nih. Jadi ternyata dari sampel yang kita ambil dia meleset gitu ya dari si nilai proporsi yang kita punya gitu ya. Nah, apakah mungkin dia karena terlalu kecil gitu ya. Nah, mungkin kita coba tingkatkan dari ukuran sampelnya misalnya ya. Kita coba ukuran sampel itu. Oke, ukuran sampel. Nah, kita tambahkan jadi 300 misalnya. Nah, kemudian ini sampel yang jarak, sampel tunggal. Oke, ini populasi. Nah, ini. Nah, di sini ternyata pada jumlah sampel 300 kita baru bisa mendapatkan rentang yang mencakup nilai proporsi populasinya ya, 0,34 sampai 0,45. Nah, ini 0,399. Nah, itu ya, jadi proporsi itu lebih rentan sepertinya ya kalau dari sekilas analisis yang kita lakukan terhadap kesalahan pengambilan sampel gitu ya, atau sampling bias gitu. Nah, ini silakan dikerjakan aktivitas mandiri untuk berbagai macam interval kepercayaan, untuk berbagai macam tingkat kepercayaan gitu ya. Nah, kemudian di analisis ya perbandingan antara CI yang 97, 95 dan 90 gitu ya. Seperti apa. Oke, sampai sini
praktikum kita untuk modul 4. Semoga dapat diikuti dengan baik. Terima kasih, sampai bertemu di sesi selanjutnya.